Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian, jamaah salat maghrib Masjid At-Taqwa yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid salat maghrib berjamaah, dan sekarang kita melakukan kajian ba'da maghrib. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di malam hari diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Bapak dan ibu-ibu, kita masih melanjutkan kajian kita kitab Nashihul Ibad. Kemarin kita sudah memulai membicarakan bab Thulathi, maqalah yang ke-39. Maqalah yang ke-39 ini dari sebagian ahli hikmah yang menyatakan bahwa ada 3 yang merupakan gudang Allah, ya, 3 hal, ya, yang merupakan gudang Allah. Yang pertama yaitu al-faqru, yang kedua al-maradu, yang ketiga as-sabru. Yang pertama kefakiran, ya, ini kemarin sudah kita bicarakan, dan malam ini kita akan membahas yang kedua yaitu al-maradu, sakit. Namun sebelumnya mari kita membaca surat Al-Fatihah sekali untuk pengarang kitab Nashihul Ibad ini. Semoga kitab yang kita baca ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ala hadiniha al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, langsung saja kita baca wal maradu, dan yang merupakan bagian dari gudang Allah. Yang kedua adalah sakit, ya. Kemarin yang pertama fakir, ya. Nah, apa itu yang disebut dengan sakit? Wahua, yang dimaksud dengan sakit, ya'ridu lil badani. Sakit itu adalah hal yang datang secara baru, lil badani, kepada badan, ya. Jadi asalnya badan itu tidak ada yang baru tadi, ya.
Tapi kemudian ada sesuatu yang masuk ke dalam badan yang baru, ya. Fayukhrijuhu, maka kemudian yang namanya tadi, ya, sesuatu yang datang ke badan yang baru tadi itu mengeluarkan badan tadi itu anil i'tidalil khasi, dari keseimbangan tertentu atau kenormalan tertentu. Mungkin agak susah ya dipahami ya. Ya, gampangnya maksudnya begini, bahwa badan itu kan sebenarnya sesungguhnya semula kalau dalam keadaan sehat itu kan normal, seimbang, segalanya berjalan sesuai dengan fungsinya masing-masing, ya, tidak ada masalah sama sekali. Nah, tiba-tiba ada sesuatu yang datang baru, ya, ke dalam badan itu. Ya bisa berupa apa saja, bisa kuman, bisa virus, bisa bakteri, ya. Ya. Atau mungkin ya tiba-tiba ada kerusakan fungsi-fungsi organ tertentu, ya. Lalu akhirnya badan yang semula normal, yang semula seimbang itu menjadi terganggu, ya. Itu sakit itu seperti itu, ya. Ya, jadi orang asalnya normal, tiba-tiba ada virus, ya, sakit, ya, entah pilu, entah kok pilek, ya, mau bilang pilek sama flu jadi pilu, ya, astagfirullahaladzim, ya. Mau bilang pilek sama flu jadi pilu, ya, dia. Maksud saya tuh flu atau pilek, ya, misalnya, lalu batuk, ya, kemarin virus HIV COVID, ya, virus HIV, ya, itu kan sekali lagi sesuatu yang datang baru, itu asalnya tidak ada, asalnya normal, sehat, jejak, ya, begitu. Ya, jadi kalau aslinya itu sehat, makanya sakit itu biasanya dilawankan dengan sehat, ya. Jadi sakit itu lawannya sehat. Nah, kalau sehat semuanya normal, berjalan normal, tidak ada masalah, ya. Nah, begitu ada tadi hal yang masuk tadi itu secara baru tadi itu, datang baru tadi itu, kuman, virus, ya, bakteri, nah, lalu jadi terganggu, tidak normal lagi. Nah, itu yang disebut dengan sakit, ya. Atau bisa tidak karena kuman, tapi ya karena terkilir, ya. Itu kan tidak karena sesuatu yang masuk, tapi karena ada akibat tertentu kan yang menjadikan terganggunya badan, ya. Seperti kemarin Pak Hardi itu kejatuhan pohon, Pak, ya, sampai berhari-hari bahkan berbulan tidak bisa jalan, ya, misalnya seperti itu. Nah, sekarang ini saya sedang agak flu, agak batuk ini, ya. Jadi ini terganggu, ya. Nah, ternyata yang namanya sakit itu juga merupakan gudangnya Allah, ya, yang akan diberikan hanya kepada orang yang dicintai saja. Jadi orang yang sakit itu sebenarnya dicintai Allah Subhanahu wa taala itu, ya. Ya. Dan memang banyak sekali, ya, hikmah dari sakit itu, ya. Jadi orang yang sakit itu yang
paling sering disebut tentu saja adalah dengan sakit itu Allah akan menggugurkan dosa orang yang sakit itu. Ya. Jadi sekali lagi ya, orang yang sakit itu dosanya digugurkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti pohon menggugurkan daunnya itu. Kalau musim gugur itu kan rontok semua itu. Ya. Jadi luar biasa berarti sakit itu. Punya hikmah yang luar biasa, dan makanya itu Allah ya ketika memberikan ujian berupa sakit itu sesungguhnya ya ingin mengurangi dosa orang yang bersangkutan. Ya. Dalam riwayat yang lain disebutkan orang yang sakit itu justru akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan orang yang sakit itu ya itu meskipun toh karena sakit itu kemudian dia tidak bisa melakukan amalan-amalan tertentu, tapi orang yang sakit itu juga masih dinilai beramal tertentu kalau memang sebelum sakit dia itu beramal seperti itu. Ya. Contohnya biasanya Pak Hardi itu biasanya ke masjid ibadah, sholat di masjid jamaah. Lu sakit tidak bisa jamaah, itu meskipun sholat di rumah oleh Allah dinilai itu pahalanya seperti pahala orang yang jamaah. Lu itu kan luar biasa itu, berarti yang namanya sakit itu punya hikmah yang luar biasa. Nah, lagi-lagi seperti yang kemarin sudah saya sampaikan itu terkait dengan fakir itu ya. Fakir itu juga hikmahnya banyak. Ya. Tapi bukan berarti lalu kemudian kita itu harus menjadi fakir, itu enggak, ya. Ya. Maksudnya itu adalah ya kalau misalnya kok kita itu kebetulan ditakdirkan Allah fakir, ya diterima. Wong nyatanya fakir itu juga banyak hikmahnya. Dengan fakir orang juga bisa baik, dengan fakir orang bisa takwa, dengan fakir orang bisa mulia, dengan fakir orang bisa mendapatkan kebahagiaan. Tidak ada bedanya dengan orang yang kaya. Ya. 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 Jadi masing-masing punya hikmah sendiri-sendiri, punya keutamaan sendiri-sendiri. Nah, demikian pula Bapak dan Ibu-ibu, ya. Bukan berarti lalu kalau sakit itu baik, sakit itu punya banyak hikmah, lalu kemudian kita, oh kalau begitu kita sakit saja. Ya tidak begitu memahaminya, ya. Ya. Kalau suruh memilih pasti semua orang memilih sehat, ya. Dan memang kita itu memang oleh ajaran Islam itu ya diharapkan untuk sehat dan menjaga kesehatan, ya. Tidak hanya dengan usaha tapi bahkan dengan doa, ya. Ya. Doa kan banyak toh ya yang minta kesehatan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi. Itu kan mohon diberikan kesehatan, ya, di dalam badan kita, ya. Ya. Wong nyatanya memang kemudian lalu ketika kita itu sehat, ya, kita bisa beramal dengan baik, ya. Orang bisa ke masjid seperti ini ya kalau sehat. Ya, orang bisa haji ya kalau sehat, ya. Orang bisa bekerja ya kalau sehat. Jadi sehat itu baik memang, ya. Ya. Bahkan dalam hadis yang lain yang juga sangat terkenal tuh, Nabi itu wanti-wanti kepada kita ya untuk menjaga kesehatan kita itu ya sebelum datang sakit. Ya. Ya. Irtanim khamsan qabla khamsin, ya. Jagalah yang 5 sebelum datang yang 5, ya. Manfaatkan yang 5 sebelum datang yang 5, ya.
Ada 5 kan ya. Jaga waktu hidupmu sebelum waktu matimu, ya. Jaga waktu kayamu sebelum datang kemiskinanmu. Jaga masa mudamu sebelum masa tuamu, ya. Jaga masa luangmu sebelum masa sempitmu. Dan yang satu itu ya jaga sehatmu sebelum sakitmu, ya. Wasihhataka qabla saqabika, ya. Jadi kita diminta Nabi itu untuk menjaga kesehatan kita, ya. 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 Sebab sekali lagi memang dengan sehat itu, ya, sekali lagi ya, dengan sehat itu kita lalu kemudian bisa melaksanakan berbagai hal yang diperintahkan oleh agama, ya. Kalau kita tidak sehat tidak bisa itu, makanya harus diusahakan. Dan yang namanya agama itu sendiri tujuannya itu ya untuk menjaga jiwa, ya. Itu dalam rangka ya supaya sehat, supaya kuat, ya. Jangan sakit, ya. Terminologi positifnya seperti itu, ya. 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 Jadi itu, ya. Kita harus memaknainya seperti itu. Ya, sehingga sekali lagi makna bahwa yang namanya fakir itu merupakan gudangnya Allah, yang tentu saja karena merupakan gudangnya Allah itu adalah hal yang positif, yang baik di dalam sakit itu. Tetapi sekali lagi kita tidak harus sakit, ya. Kalau kita memilih ya memilih sehat, ya. Dan kalau sakit saja diperintahkan untuk berobat, ya. Itu menunjukkan bahwa memang sekali lagi ya tidak harus sakit memang, ya. Jadi sebaiknya malah sehat. Tetapi sekali lagi kalau Allah itu kemudian kok lalu memberikan kepada kita itu sakit, nah itu kita ya harus menerima, ya, menerima ketentuan Allah itu. Dengan apa ya? Dengan bersabar, lalu dengan dengan berusaha untuk sembuh, ya. Nah, dengan begitu lalu yang namanya sakit kita itu betul-betul membawa berkah, membawa manfaat bagi kita. Tapi kalau misalnya seperti kemarin, ya sudah fakir, ya itu sudah rekoso, ya ora sabar sisan, ya tambah rekoso double berarti, ya. Ya. Fakir kalau dia sabar dia mulia sama dengan orang yang kaya, dia syukur, ya. Tapi kalau wis fakir kok ora sabar sisan, ora kon ngasisan, ya tambah rekoso murakab namanya itu, rekoso double itu. Nah demikian pula orang sakit itu kalau dia sabar, ya, menerima ketentuan Allah, ridho dengan ketentuan Allah, sedang diuji dengan sakit, itu yang tadi membawa hikmah yang luar biasa tadi itu, ya, bisa menggugurkan dosa, ya, bisa diangkat derajatnya oleh Allah, ya, dan seterusnya tadi itu yang saya kira banyak sekali itu hikmah orang sakit itu, ya. Lalu semakin banyak mengingat Allah, ya. Kita itu kan kadang-kadang kalau sehat kan lupa dengan Allah itu, ya. Tapi begitu sakit baru ingat Allah itu, ya. Kalau sehat itu rasanya kayaknya seperti tidak butuh pertolongan Allah itu, tapi kalau sakit baru sadar butuh ditolong Allah, ya. Jadi banyak sekali itu manfaat sakit itu, ya. Tapi sekali lagi dengan catatan kalau itu kemudian diterima dengan ridho, dengan sabar. Jadi sakit yang membawa kebaikan, sakit yang membawa kemuliaan itu adalah tentu saja adalah sakit dengan syarat-syarat tertentu, ya.
Tapi kalau sakit kok kemudian malah justru isine mau gresula karo Gusti Allah, ya malah sekali lagi ya sudah sakit tambah rekoso, karena ketika gresula kepada Allah itu berarti dia tidak mau atau tidak bisa menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Itu intinya, itu pesannya ya. Jadi pesannya itu apa namanya? Kalau kita itu kebetulan diberi ketentuan ya musibah baru sakit, ya hendaknya kita bisa menerima dengan sabar, dengan ridho. Toh dengan sakit itu juga kita bisa mendapatkan kebaikan, dengan sakit itu kita bisa mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sekali lagi, tentu saja ini bukan berarti lalu menyuruh kita untuk sakit, tidak ya. Kita tentu saja disuruh untuk sehat ya. Ya, wong yang namanya agama itu sekali lagi tadi itu hifdzun nafas, menjaga jiwa ya. Menjaga jiwa itu ya jangan sampai jiwa kita itu lalu kemudian menjadi korban ya, sampai meninggal. Nah, untuk seperti itu apa ya, berusaha untuk sehat ya, hidupnya berkualitas begitu ya. Makanya doa kita itu selalu itu kan ya, tadi itu ya, minta diberi Allah kesehatan tadi itu. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah, ya Allah saya mohon ampun dan mohon kesehatan. Macam-macam versinya doa minta kesehatan itu banyak sekali ya. Dan demikian pula kalau sakit kita juga diminta untuk berdoa supaya sakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan doa untuk sakit hilang itu atau menghilangkan sakit juga banyak sekali. Ya. Ya. Nah, itu kan menunjukkan bahwa kita itu memang harus menghindari sakit itu. Ya, harus menghindari sakit. Ya. Sedapat mungkin. Makanya harus hidup sehat, ya. Menghindari hal-hal yang menyebabkan kita sakit ya. Tetapi sekali lagi ewadene ya. Ewadene itu bahasa Indonesia apa ya? Oleh karena itu. Apa ya ewadene itu? Ewadene meskipun toh kita itu sudah berusaha, kok lalu Allah masih memberikan anugerah kepada kita sakit ya, tadi itu kita sabar, kita ridho ya, kita menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala itu sambil berusaha sekuat tenaga untuk berobat supaya sembuh dari sakit ya. Tidak boleh juga kemudian lalu pasrah dalam pengertian putus asa juga tidak boleh ya. Ya, justru kita diminta untuk optimistik ya. Jadi sakit apapun tetap optimis bahwa Allah insya Allah akan menyembuhkan ya. Jangan sampai pesimis, karena kenyataannya memang banyak orang yang sakit yang menurut perhitungan orang itu rasa-rasanya sudah mustahil untuk sembuh, tapi nyatanya sembuh ya. Tapi sebaliknya ya, orang yang tidak boleh kemudian kumandel itu rumongso, wah aku sehat ya, kira-kira aku saya mati saya suwe ya. Tidak boleh juga, nyatanya orang sehat bahkan sedang berolahraga tiba-tiba mati juga banyak ya. Makanya sekali lagi dengan mati ini memang ya, di satu sisi kita harus optimis ya, kalau sakit ya mudah-mudahan bisa sembuh, tapi kita juga tidak boleh del-delen, maksud saya itu del-delen wah dumeh saya sehat lalu orang mungkin mati ya, jangan ya begitu ya. Nah, dengan cara seperti itu insya Allah posisi kita benar itu, baik itu ya. Ya, jadi ada semacam keseimbangan antara roja dan khauf itu memang baik dalam kehidupan itu ya.
terlalu optimistik tanpa ada kekhawatiran sama sekali juga tidak baik. Tapi terlalu pesimistik, tidak ada optimisme sama sekali juga tidak baik. Yang penting itu hidup itu ya ada rasa harap, tapi juga ada rasa khawatir. Sehingga dengan begitu lalu hidup itu menjadi hati-hati, ya hati-hati. Nah termasuk sakit apapun itu sekali lagi tadi harus punya harapan untuk sembuh. Ya. Ya. Itulah sebabnya maka dalam Islam itu misalnya eutanasia itu dilarang. Ya. Eutanasia itu kan mengakhiri hidup dengan paksa ya, dengan suntikan zat tertentu yang kemudian bisa menjadikan orang mati sebelum ditentukan Allah mati itu ya. Ya. Itu kan dilarang. Ya karena apa? Karena memang ketentuan hidup dan mati itu di tangan Allah. Dan orang sakit katakanlah sekeras apapun tidak boleh itu untuk menyerah dari upaya untuk sembuh itu. Ya, itu. Dulu pernah ada kasus, sudah lama sekali ya, sudah pernah ada kasus seorang suami istrinya sakit sudah koma ya. Koma itu sudah berbulan-bulan ya. Jadi koma berbulan-bulan. Ya lalu kemudian mintalah itu untuk di eutanasia. Nah, eutanasia di Indonesia jelas dilarang kan, memang kita menganut aturan yang melarang eutanasia. Meskipun memang di negara tertentu di barat sana eutanasia sudah dibolehkan ya. Tapi untuk Indonesia masih dilarang gitu. Ya. Bahkan malah kalau tidak salah waktu itu sampai mengajukan permohonan ke DPR kalau nggak salah. Betul Pak Hamzah ya. Itu ada kasus dulu itu. Ya. Sembuh itu. Ya. Jadi sekali lagi memang meskipun sakit sekali lagi di samping sabar, di samping menerima ketentuan Allah tadi itu ya, yang dengan begitu lalu itu kemudian dosanya diampunkan, derajatnya diangkat, dan ada beberapa hikmah kebaikan-kebaikan yang lain itu, tapi tetap harus kemudian berusaha untuk sembuh ya, supaya sehat kembali ya. Nah itu pesannya seperti itu ya. Jadi sebab kalau kemudian hadis-hadis atau ajaran-ajaran yang mengatakan bahwa fakir itu utama ya, sakit itu punya keutamaan, itu bukan berarti lalu itu menjadi pilihan, tidak ya. Tidak ya. Pilihannya ya kaya, pilihannya ya sehat ya. Ewadene kok Gusti Allah itu memberikan kita sakit, sekali lagi kita sabar, kita ridho, dan dengan sabar dan ridho itulah Allah akan memberikan kemuliaan kepada kita dengan berbagai hikmah yang Allah berikan kepada kita itu ya. Jadi mudah-mudahan ya ini menjadi bekal bagi kita ya, supaya kalau suatu ketika kita sehat, kita bisa memanfaatkan sehat kita itu dengan sungguh-sungguh ya. Karena tadi memang pesan Rasulullah, kita hendaknya memanfaatkan waktu sehat kita itu dengan sebaik-baiknya sebelum sakit datang ya. Orang itu kalau sudah sakit kan tidak bisa apa-apa memang, apalagi kalau sakitnya sudah sakit keras ya, itu tidak bisa apa-apa ya. Tidak bisa apa-apa ya, tidak bisa apa-apa. Nah, mumpung sehat, digunakan dengan sebaik-baiknya untuk mencari bekal kehidupan di dunia ini dengan baik, dan juga untuk mencari bekal kehidupan di akhirat dengan baik. Ewadine Gusti Allah maringi sakit, sekali lagi kita sabar, kita ridho, kita ikhlas dengan ketentuan yang Allah berikan kepada kita, dengan tetap masih seraya berharap secara optimistik ya, berobat untuk kesembuhan kita ya. Nah, usaha kita itu juga dinilai oleh Allah. Jangan dikira tidak dinilai oleh Allah ya. Dinilai oleh Allah, dan itu mendapatkan pahala ya, baik bagi yang sakit maupun bagi yang
yang saudaranya, keluarganya yang berusaha untuk menjadikan yang sakit sembuh itu, ya. Ya, termasuk yang mendoakan saja itu juga pahalanya luar biasa, ya. Ya dulu sudah pernah saya sampaikan, ya, di antara orang yang didoakan oleh malaikat itu adalah orang yang mendoakan orang sakit, orang yang mengunjungi orang sakit, ya. Luar biasa itu, sampai disebutkan 70.000 malaikat itu, ya, yang mendoakan orang yang mau mengunjungi orang yang sakit itu, ya. Nah, masjid kita itu alhamdulillah ya punya program peduli warga sakit, peduli jamaah sakit. Ya memang kemarin agak terganggu ketika Covid, ya, karena Covid memang tidak ada nengok orang sakit sama sekali, ya. Tapi ketika sudah Covid berlalu, nampaknya program itu masih tersendat-sendat, belum begitu lancar, ya, sehingga kadang-kadang kita juga tidak menengok, tapi juga kadang-kadang ada yang ditengok. Nah, mudah-mudahan dalam waktu yang akan datang ini ya kegiatan peduli jamaah sakit itu kita galakkan kembali, kita aktifkan kembali, ya. Nah, untuk hal seperti ini, ya, Anam, ya, yang sehari-hari selalu di masjid itu, ya, bisa menjadi pendengar yang baik begitu, ya. Kalau ada warga kita yang sakit, ya, minimal bisa kita doakan di masjid, minimal, ya, minimal. Ya, syukur kalau kemudian kita bisa berkunjung ke rumah sakit, atau kalau sudah pulang juga bisa berkunjung ke rumah, ya. Jadi itu saya kira perlu kita giatkan kembali, ya. Demikian Bapak dan Ibu-ibu, ya, saya agak kurang sehat, ya. Mudah-mudahan segera sembuh, ya. Mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.